Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi dengan Lambang Elektrik. Pada kesempatan ini saya akan mengupgrade power station yang portable yang bisa digunakan untuk baterai listrik ini dari DC ke AC ini bisa digunakan untuk camping, untuk kebutuhan di kemah, di tenda, untuk perjalanan atau untuk mungkin di daerah-daerah terpencil untuk operasi penyelamatan, mungkin bisa digunakan untuk militer, ya tergantung spek yang diinginkan. Pada kesempatan ini power station saya adalah menggunakan baterai 50Ah, yaitu 50Ah, dan nanti akan saya upgrade ya supaya energi yang digunakan lebih besar, jadi bisa lebih lama, dayanya lebih besar ya, waktu penggunaannya lebih lama, dayanya lebih besar. Sebelumnya saya upgrade, yaitu baterainya yaitu diperbesar, yaitu saya tambah nanti 100 dan saya tambah 100 dan tambah 100 lagi, jadi 200 ya, saya tambah 200Ah, jadi nanti bisa 250Ah ya. Mungkin ini kita jelaskan dulu rangkaiannya supaya tahu nanti nambahnya itu di mana gitu ya. Ini saya jelaskan nih teman-teman. Nah ini bisa dilihat ini, yaitu gambar power station portable ya. Ini baterainya ya, pertama itu adalah 50Ah 12 volt, ini baterai utama. Kemudian ini solar charge controller, ini untuk ngecas dari solar cell. Kemudian bisa untuk ngecas juga dari baterai paket adaptor juga ada, bisa juga. Kemudian ini setelah apabila menggunakan solar cell, masuk ke solar charge controller. Ini solar cellnya yaitu untuk tegangan 19 sampai 40 volt, karena solar charge control yang saya pasang di sini yaitu MPPT itu hanya untuk 24 volt, jadi 12 atau 24 volt, jadi tegangannya ya maksimal ya kurang lebih 19 sampai 40 ya. Ya seperti ini. Kemudian ini masuk untuk ngecas baterai, untuk memenuhkan baterai ini. Jadi solar charge controller untuk memenuhkan baterai. Dan kemudian ini kita pasang saklar. Jadi setelah saklar ini masuk ke inverter. Inverter yang saya pasang adalah 12 volt ke 220 frekuensi 50 Hz. Ini daya yang ada, yang saya punya inverter ini hanya 3000 watt, karena yang ada aja yang saya punyai. Dan ini untuk inverter frekuensi tinggi ya, bukan frekuensi rendah. Kemudian setelah ini keluar, ini ada saklarnya juga di inverter itu untuk on off. Jadi kalau dari on kan, yaitu alat ukurnya ini akan muncul, yaitu tegangan berapa, arus berapa apabila digunakan beban, nanti frekuensi berapa nanti akan muncul. Nah, kemudian ini ada sekring listrik AC di situ ya. Kemudian AC ini listrik yang keluar ini untuk disambungkan ke beban ya. Bebannya bisa bisa motor, bisa mesin cuci, bisa freezer, bisa kipas angin, bisa pompa air, bisa lampu-lampu ya, ini AC ini ya, bisa ya mungkin yang butuh AC aja yang satu fase, intinya seperti itu. Kemudian apabila ditambahin, nah maka ini saya tambahin, ini ada baterai ini ya 100Ah, itu kita sambungkan ke ini baterai 54, kita seri kita paralel ya dengan baterai yang ada 50Ah. Apabila di paralel dengan ini harus tegangannya sama ya, 12Ah ditambah nggak apa-apa, tegangannya harus sama, jadi bisa 150Ah. Nanti apabila saya tambah lagi 100 lagi bisa 250Ah ini ya. Nah ini hitungannya, ini perhitungannya. Nah ini kan, jadi energinya adalah volt kali Ah, jadi 12 volt kali 50, jadi ya ini maksimum untuk yang pakai
baterai 50 Ah, kapasitas dengan tegangan 12 volt adalah 600 watt jam. Nah, ini bebannya lampu ini apabila digunakan 200 watt ini bisa 3 jam. Dipakai beban 100 watt untuk lampu, nah ini bisa 6 jam. Apabila 300 watt untuk lampu atau terserah bebannya bisa 2 jam. Nah, nanti saya tambah kapasitas baterai, saya tambah 100 dari 150. Jadi energinya adalah 12 kali 150, jadi 1800 watt jam atau 1,8 kWh. Nah, ini apabila ini 900 watt ini bisa 2 jam, 600 watt 3 jam, 300 watt ini bisa digunakan 6 jam ini ya, power station ini. Apabila bebannya 200 watt untuk lampu untuk apa terserah, bisa untuk 9 jam. Nah, kemudian apabila nanti ini saya tambah lagi kapasitas baterainya menjadi 250, saya tambah 100, 250, yaitu energinya adalah 12 kali 250 menjadi 3000 watt jam. Ya, 3000 watt jam, yaitu atau 3 kWh ya, kilowatt jam. Apabila ini kan watt jam, ini kalau dibuat kWh dibagi 1000. Kemudian apabila ini kalau 3000 ini 1 jam, kalau 1500 watt ini bisa 2 jam. Apabila beban 100 watt bisa 3 jam. Apabila 500 watt bisa 6 jam. Apabila beban 300 watt untuk lampu-lampu ini bisa 10 jam. Jadi untuk pagi sampai sore sampai pagi ini ya, apabila hanya 300 watt saja ini bisa 10 jam ini ya untuk penggunaannya. Jadi seperti itu. Dan ini yang lama ini kita lihat di sini. Jadi jalurnya bisa lihat. Nah, ini plus, ini main. Nah, ini kita sambungkan ya. Kita masukkan ke bagian ini ya, baterai tadi sesuai gambar. Ini plus dengan plus kita paralel. Ini main dengan main. Jadi ini tambah 100. Jadi 150 Ah ini ya, tapi ini kabelnya kan pakai kabel kecil aja karena percobaan untuk beban kecil. Nanti apabila bebannya besar, ini kabelnya itu harus minimal 8 mili atau minimal 6 mili ya, 8 mili lah kalau bisa ini, supaya kabel ini tidak panas atau terbakar. Ini harus besar kabelnya. Nah, ini percobaan ya, kabel kecil aja karena beban tidak dites sesungguhnya ya. Kemudian ini, jadi ini sudah masuk, jadi tegangannya harus sama ya, ini ya 13,2 ini 13,2 ini sama ini ya dengan yang di sana. Jadi tegangannya kita cek yang sini, min plus kurang lebih 13,2. Terus nanti ini saya tambah lagi, dengan yang satunya ini ya. Ya 13,2. Jadi tegangan sama dengan yang di dalam ini, kurang lebih tegangan sama, yang penting 12 volt karena kita cas lebih banyak, jadi bisa 13,2 atau bisa maksimum ya 14,2. Nah, ini kita rangkai. Nah, ini apabila kita tambahin lagi beban baterai, nah ini kita tambahi paralel lagi, kita sambungkan sini min sama min ini plus sama plus nanti ya, plus ini sama plus ini. Jadi kita coba aja. Jadi ini sekarang kita buat, ini kan 100 ya ini ya. Kemudian ini 200. Nanti untuk paralel ini usahakan pakai kabel yang besar ya. Ini hanya percobaan aja, kita pakai kabel kecil ya. Percobaan, yang penting kan bisa, nanti kabelnya harus besar sesuai ampere yang dibutuhkan ya nanti ya. Nah, ini sudah, ini kita sambung, kita harus hati-hati nanti takutnya bisa konslet. Ini arusnya besar, ini 100 ampere ya, 100 ampere dengan ini 200 ampere ya. Kalau konslet ya ini langsung terbakar kabelnya. Kalau kabel kecil ini ada 200 ampere 12 volt.
dengan yang di dalam 50 nih sudah 250. Jadi ini harusnya ini diputus karena ini tak gunakan untuk solar cell, jadi saya buat 24. Kalau diputus nanti kita nyambung lagi, lebih baik ini aja rangkaiannya aja plus sama plus. Kemudian main ini yang keluar dari solar apa itu BMS itu ke sini, kemudian yang di sini yang sebelah sini keluar dari BMS yang sini juga, karena yang ada BMS itu bagian yang main ini ya, main itu ada BMS, ini yang main itu ada BMS, jadi keluar kita sambungkan, ini sambungan ke main. Kalau plus itu tanpa BMS ya, tidak ada BMS-nya ini. Ya ini 12, ini 12, ini tadinya rangkaian 14, ini saya lepas, saya buat 12 volt. Ya ini 100, sebelumnya adalah 24 volt 100 Ah, sekarang 12 volt 100, jadi 12 volt 200 Ah ini ya. Nah ini sangat besar sekali. Nah ini kita coba. Nah ini kalau solar controller lewat sini, yaitu untuk ngecas, untuk ngisi apa ya, apabila solar cell nanti sini. Ya ini sudah MPPT ini. Kalau speknya ini punya 100 ampere, apakah betul atau tidak saya nggak tahu. Yaitu tegangan keluarnya itu adalah 12 dan 24 ini ya. Jadi 12 dan 24 nanti bisa otomatis untuk memilih ya sesuai sumber baterai yang disambungkan. Apabila sambungannya 12, dia akan otomatis 12, kalau 24 bisa nanti 24. Nah ini sudah kita sambungkan. Nah ini sudah tegangan sudah tinggi ini. Nah ini sudah nyala, kita nyalakan ini ya, sudah ini. Kita coba beban. Nah ini kita coba beban lampu, jadi tidak masalah karena harusnya gede ini ya. Nah ini bisa nyala, dan ini saya sambungan pakai kabel karena supaya apa ya, mudah. Dari sini stop kontak ini saya masukkan ke kabel roll ini ya, karena ini isinya, karena ini hanya 2, jadi ini roll ini ada 4, jadi lebih mudah nanti. Bisa kabel roll bisa diisi 8 atau berapa, terserah penggunaan nanti ya. Yang ini harusnya besar ya. Kita coba ini. Nah ini bisa enggak bergerak. Untuk ampernya ini kalau kecil tidak bisa bergerak, kalau pakai bisa bergerak ini ya. Jadi ini sudah bagus sekali, bisa jadi ini kemampuannya ini sudah apabila dicas penuh semua, yaitu baterainya adalah 250 Ah, jadi sangat besar sekali ini ya. Mungkin apabila untuk camping mungkin ini bawa sendiri, kemudian baterainya ini terserah, apabila kebutuhan kecil kita cukup bawa yang 100 Ah juga. Nanti kalau kebutuhan besar kita bawa dua-duanya itu 100-200 Ah. Ini apabila ini penuh bisa digunakan sangat lama sekali, dan apabila di daerah yang ada mataharinya bisa, apabila sudah ini diisi dengan solar cell ya, bisa ditambah di mungkin daerah terpencil sana yang tidak ada solar cell, bisa baterai ini dicas solar cell ini ya. Ini sudah ya, ini saya tutup kemarin ya. Ini ya, ini ada apa ini, sekringnya ya, ini ada sekringnya, dan ini rangkaian-rangkaiannya, dan ini kabel belum saya ganti yang besar-besar, ini baru yang kecil karena kita tidak menggunakan beban kecil. Nah ini inverternya ini 3000 watt, ini yang ini baterainya lithium, ini satunya adalah 25, kemudian saya seri jadi 50 Ah ini ya, 50 Ah. Ini solar test controller ini yang
120 ampere itu yang merek biasa ya. Kalau merek biasa ini tidak tertutup, kalau yang merek yang bagus ini kan bisa tertutup, tahan air, tahan panas, tahan air, jadi tidak, kalau ketetesan air tidak mungkin konslet. Kalau ini yang biasa kualitasnya, ini kalau kena air bisa konslet ya. Ya, ini seperti itu teman-teman. Ini merangkainya sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal memperbaiki aja ya. Ya, demikian teman-teman. Ini ringan, hanya 8 kilo. Dengan 50 Ah itu hanya kurang lebih 8 kilo. Kalau tambah ini mungkin ini berapa kilo ya ini ya. Belum saya timbang. Kurang lebih 5 kilo ya mungkin ya. Atau saya kurang tahu, ini belum ditimbang betul. Ya. Demikian teman-teman. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain, dan semoga dengan adanya penjelasan tentang power station yang portable ini, mungkin teman-teman yang punya banyak kegiatan camping atau di luar daerah yang sulit tentang listrik, ya bisa membuat sendiri ya. Ini sangat mudah sekali, gambarnya sangat sederhana ya, dan bisa ditiru ya. Tergantung keinginan, bisa inverternya bisa 2000, bisa diisi 1000 bisa ya. Kalau ada ini, kalau diisi lebih besar 4000 ya mungkin tempatnya nggak cukup gitu ya. Ini harus 3000, 2000 atau 1000, ini sudah cukup kalau untuk kebutuhan sedikit ya. Demikian teman-teman, ini upgrade power station yang dari 50 Ah menjadi 250 Ah. Jadi dayanya adalah lipat berapa kali ya, 50 menjadi tambah 200, jadi lipat 5 kali ya. Jadi 50 menjadi 250, berarti 5 kali dari semula. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore.